Kita akan sama-sama berdoa. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Bapa di dalam Sang Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang malam hari ini kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan, karena Engkau layak mendapatkan semuanya ini. Kami sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kami diberi kekuatan kesehatan, hingga malam hari ini kami boleh beribadah bersama dengan saudara seiman, walaupun masih ada yang beribadah di rumah masing-masing. Mari Bapa, Engkau berkati firman-Mu, supaya setiap kata kalimat bukan dihasilkan karya pemikiran manusia, tapi adalah benar-benar firman Tuhan. Dalam bentuk seperti apapun, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau ada yang tidak bisa datang malam hari ini, di mana mereka berada, Engkau tetap akan melawat dan melindunginya. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama walaupun masih ada yang belum bisa beribadah, tapi mereka ibadah di rumah ya. Kita akan sama-sama menindaklanjuti dalam surat 2 Timotius pasal keempat. Sekarang akan kita baca ayat kelima dan ayat yang keenam. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima dan keenam. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Melakukan pekerjaan pemberita Injil itu harus rela menderita dan menguasai diri. Teruskan. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Ini sosok pemberita Injil yang benar-benar menyampaikan kebenaran firman, tidak takut menghadapi apapun, sampai kepada Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nasihat kepada generasi penerus, yaitu Timotius, yang adalah anak didiknya, berpesan, kuasailah dirimu dalam segala hal untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Apakah penguasaan diri itu bisa dilaksanakan? Bisa. Apa kira-kira mampu? Mampu. Tergantung bagaimana motivasi kita. Di dalam kesiapan kita melayani pemberitaan firman itu ada di dalam diri kita. Sarana untuk menguasai diri bisa ada, tapi mau dipakai atau tidak itu haknya. Jadi ada pemberita Injil, ya tidak harus menguasai diri, ngomong asal ngomong, bicara asal bicara, menyampaikan firman asal menyampaikan. Ini bukan pemberita Injil yang benar. Pemberita Injil yang benar itu adalah menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal dan sabar, menderita, tidak emosi,
Kalau menderita ngamuk, kalau menderita mencari kesalahan orang lain, rela menderita. Ini didikan Rasul Paulus yang sudah merasakan bagaimana hasil menjadi pemberita firman, pemberita Injil itu luar biasa. Mengalami satu berkat rohani yang luar biasa. Artinya sampai kepada tidak takut mati. Bahkan bagi Rasul Paulus, mati itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Ini kalau menjadi pemberita Injil atau pemberita firman yang benar. Coba kita melihat penguasaan diri itu identik dengan apa? Supaya kita bisa bergerak maju, enggak bagaimana cara kita menguasai diri. Nah, kalau pemberita Injil sudah memberikan contoh, memberikan teladan, mengalami penguasaan diri, penerima Injil juga sama. Karena Injil itu bagi yang memberitakan, Injil juga bagi yang menerima berita. Kita baca dulu dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa, saudara. Merebut kota ini harus pasukan besar, perlengkapan senjata yang hebat, belum tentu juga. Tapi di sini dikatakan oleh Amsal, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar, dicaci maki sabar, dianiaya sabar, dijelek-jelekan bisa sabar. Wah, ini pahlawan. Tapi kita dicaci maki marah, direndahkan, tidak mau. Rasanya, wah, saya lebih tinggi dan lain sebagainya. Paling gampang adalah rasa sombong, rasa tinggi, rasa besar, rasa hebat, itu paling gampang. Tapi kalau harus sabar, bisa menerima apa saja, oh itu pahlawan. Bahkan siapa yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kota dijajah, kota mana dijajah. Tetapi orang yang menguasai diri sama dengan orang yang merebut kota. Terus yang dikatakan kota itu tempat, ya segala sesuatu ada di kota itu. Keramaian, sukacita, dan lain sebagainya ada di kota. Nah itu menjadi tempat perebutan. Zaman Raja Saul, kota yang diduduki oleh Raja Saul menjadi Raja Israel, direbut oleh orang Filistin. Ya, nah kalau itu direbut oleh orang Filistin, Filistin itu gambaran iblis, gambaran hawa nafsu, gambaran hawa angkara murka. Bagaimana cara melawannya? Ya cara melawannya dengan sikap menguasai diri. Bukan kita lawan dengan senjata lengkap, kita lawan dengan emosi, kita lawan dengan kekuatan yang besar dan lain sebagainya. Waktu itu Goliat, pahlawan Filistin yang tinggi besar. Saul kalah. Kenapa kok Saul kalah? Terus siapa yang bisa merebut itu? Merebut kota yang dikuasai oleh orang Filistin. Siapa yang bisa merebut? Daud. Apakah Daud dikatakan pahlawan yang bisa menguasai diri? Iya. Iya.
Dia adalah sosok yang tidak ambisi untuk jadi raja. Setelah dilantik juga tidak ambisi terus duduk di tahta. Dia sabar, dia nunggu. Ya, katakanlah direndahkan oleh Raja Saul, bisa terima. Pokoknya dia tidak ambisi jadi raja, tapi dipilih oleh Tuhan. Kakak-kakaknya yang punya ambisi justru tidak terpilih. Nah kalau orang yang dipilih Tuhan ini otomatis orang yang memiliki satu senjata yang hebat. Senjata yang hebat yaitu menguasai diri. Mengalahkan. Ya, bisa merebut kota Yerusalem. Kita lihat saja di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca ayat 48 dan 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ya, Daud ditantang, diejek, anjingkah aku ini, kamu datang membawa umban, membawa bandil atau pelintang, dianggap anjingkah sini, akan ku bunuh dan biar dimakan oleh burung-burung daging. Itu Daud tenang. Dia hanya mengambil 5 batu licin di sungai untuk umban. Dia tidak menggunakan senjata yang disediakan oleh Saul, tidak menggunakan tombak, lembing, segala sesuatu, tidak. Tapi dia menggunakan batu licin. 5 batu yang saya percaya ini, karena akhirnya Daud menurunkan Yesus. Yesus anak Daud. Kemenangannya di mana? Lewat mati di atas kayu salib. Diejek, diolok, bisa menguasai diri. Sampai dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, ditombak lambungnya. Dia hanya bisa berkata, menyerahkan, aku menyerahkan nyawaku. Ini Yesus yang 1 batu, 5 batu diambil, 1 batu dilepaskan untuk melawan Goliat. Kena dahi, Goliat jatuh terjerembab. Ini fakta yang dialami, yang dikatakan oleh Amsal, orang yang menguasai diri sama dengan merebut kota. Saul tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa melawan Goliat. Tapi kenapa Daud? Daud sosok yang bisa menguasai diri, bisa menerima direndahkan, diejek, diolok, tapi punya pendirian, punya prinsip. Aku berperang dengan kamu bukan dengan tombak, lembing, pedang, tapi dengan nama Tuhan. Orang yang bisa mengedepankan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan itu orang yang bisa menguasai diri. Karena orang mengutamakan Tuhan itu gangguannya banyak, kerepotan. Ya saudara, pasar. Ya, terus apalagi banyak sekali yang membuat repot. Tidak bisa melepaskan hidup kita untuk melawan musuh yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau sudah mampu, ya mampu saudara,
melepaskan tembakan kepada Goliat lewat menghargai korban Kristus. Ini memang harus menguasai kita. Artinya menguasai kita, ya kita menguasai diri kita. Kalau kita tidak bisa dikuasai oleh kekuatan Tuhan tadi, ya tidak bisa. Maka dengan cara apa, cara ini, cara itu, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Kalah. Tapi Daud menang dengan Goliat orang Filistin. Ini gambaran kegenapannya, Yesus mati di atas kayu salib, dia merendahkan diri. Ia taat sampai mati, mati di atas kayu salib demi kebenaran firman. Yesus mati dan bukti kemenangan. Menang dengan apa? Menang dengan musuh yang terakhir, itulah maut. Orang yang belum bisa menguasai diri, sulit untuk menerima ajaran salib, sulit. Karena apa? Karena sangat banyak dalih, banyak alasan. Karena ini, karena itu. Tapi kalau alasan ketika sehat alasan, ketika sakit, saya mau gereja, tidak bisa karena sakit. Ini fakta. Bagi siapa? Semua manusia, termasuk saya. Maka ketika kita sehat bisa menguasai diri untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Ya saudara, untuk berperang melawan pikiran, keinginan daging, hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini kalau menang merupakan pahlawan yang merebut kota. Pahlawan yang mengalami kemenangan. Ayo kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, memang saudara, arti kekuatan Allah pemberitaan salib, arti korban Kristus itu kebodohan bagi orang yang mau binasa. Padahal berita salib ini berita kemenangan yang harus kita ikhlas. Kita rela saudara, mengutamakan Tuhan yang harus kita layani, kita sembah, kita puja. Kalau kita tidak rela, tidak ikhlas itu, waduh, dalih alasan itu macam-macam. Nanti ketika kita membutuhkan, tertutup. Tidak bisa. Tapi ketika kita masih ada kesempatan, karena pemberitaan salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dianggap, oh enggak apa-apa, enggak melayani, enggak apa-apa. Oh enggak ibadah, enggak apa-apa. Monggo itu haknya. Karena ditulis. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bukti dilakukan oleh Daud, 1 butir batu licin ambil dari kali, 5 diambil 1, dilepaskan kena dainya Goliat. Goliat mati. Bangsa Filistin lari karena merasa yang diandalkan sudah tidak ada. Sebenarnya kalau kita merenung ya, dalam hidup, kalau saya memang tugas saya selaku gembala sidang, merenungkan firman, merenungkan kejadian, merenungkan hidup saya. Hidup saya begini, hidup saya begitu, penuntunan Tuhan kok begini, dan lain sebagainya. Daud sosok yang perlu dicontoh dalam ketaatan kepatuhannya. Saya katakan pada anak saya, kamu harus patuh
patuh peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Lakukan dengan taat, belajar kepada Daud. Ketika dia tidak ada minat jadi raja, dipilih, dilantik jadi raja, tidak terus ambisi merobohkan Saul. Dia menderita selama 14 tahun. Ya saudara, dia dianiaya, dia dengan tipu muslihat karena Saul merasa iri hati. Apa yang dilakukan Daud menang dalam peperangan menang. Karena apa? Karena disertai oleh Tuhan. Nah, lewat iri hati itu, Daud diusahakan mau dibunuh. Diberi anaknya tipu muslihat, tujuannya untuk membunuh Daud. Tidak bisa. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan hidup dalam pembelaan Tuhan. Menghadapi apa saja. Saya katakan pada anak saya, kamu harus sabar. Aku tidak takut, yang penting diriku benar di hadapan Tuhan. Bagus. Yang penting hidup ini tidak sembrono, tidak meremehkan Tuhan, tidak menyalahgunakan waktu yang diberikan Tuhan, tapi sungguh-sungguh. Ada ingin ibadah, tapi salah karena ini, itu, dan lain sebagainya. Dia siap. Sabar, Daud sabar. Sampai 14 tahun. Ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tidak dipergunakan. Nunggu waktu. Sampai akhirnya Saul mati bunuh diri. Baru Daud naik tahta. Ini sosok menjadi contoh, menjadi teladan, bisa menguasai diri, tidak ambisi, tidak ingin disanjung, tidak ingin dikatakan besar dan lain sebagainya. Tetapi dia ingin melakukan tugas dengan baik. Timotius dididik untuk melakukan tugas dengan baik. Pahlawan perang itu, perang dengan dosa. Harus seorang pemberita salib, nomor 1, dosa dalam diri sendiri dikalahkan, dilawan dengan apa? Dengan menghargai berita salib. Kalau kita menyampaikan firman, kita komen di mimbar ini, hanya ngomong kosong saudara. Tapi kalau kita merasakan, apa yang kita ucapkan itu sudah kita rasakan, beda, sangat beda. Ya, aku merasakan dalam diriku sendiri. Kalau aku cuma ngomong, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau aku benar-benar membuktikan, seperti Rasul Paulus, apa yang diajarkan, dia membuktikan. Bagi Paulus, salib itu sesuatu yang dibanggakan. Karena di dalamnya mengandung kekuatan, mengandung kuasa Allah untuk membasmi seluruh musuh. Musuhnya apa? Dosa. Jadi seorang pemberita salib ini, musuh yang terbesar adalah dosa dalam diri kita sendiri. Bagikan Goliat yang menguasai hidup kita ini, menguasai kota. Kalau kita bisa menumbangkan Goliat dengan batu licin. Yesus mati menjadi licin karena darah yang mengalir dari 5 luka itu. Mengalirkan darah yang terakhir, mengalirkan air. Darah habis, tinggal air. Batu itu licin. Pengajaran salib itu memang seakan-akan tidak ada artinya. Tapi bagi yang mengerti, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saya menikmati hidup. Hidup masa tua saya nikmati. Tapi saya juga harus mengenal sejarah. Bagaimana saya di hadapan Tuhan. Apakah salah satunya bisa dicapai dengan mudah? Oh tidak, saudara. Lewat perjuangan,
lewat pergumulan, lewat bermacam-macam tantangan-tantangan. Tidak masalah. Daud bisa menerima semuanya. Rasul Paulus juga bisa menerima semuanya. Ditinju, diapa, dan lain sebagainya, dicaci maki, dan lain sebagainya, dipenjara, dan lain sebagainya. Dia tetap berpegang kepada salib Kristus. Kita baca, yang berulang-ulang kita baca Galatia 6 ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Membuktikan salib Kristus yang dia banggakan itu ternyata disalibkan bagi dunia. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Hingga Rasul Paulus tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita seperti tadi komentar, ku tak membawa. Nanti juga kedatang dalam dunia tidak bawa apa-apa. Nanti kembali surga juga tidak bawa apa-apa. Nah, ini kalau sudah seperti itu, hidup itu dikuasai, tapi tidak mudah. Bagi yang rumah tangga baru, ingin ekonomi cukup. Bagi anak yang masih membutuhkan pendidikan, ingin ekonomi cukup. Tapi kalau sudah seperti saya, ya saudara, 3 anak sudah mentas, sudah bisa makan, sudah cukup. Apakah saya masih mau mengejar keinginan dunia? Bukan perkara-perkara yang kaitannya dengan kerajaan surga. Ini tergantung manusianya. Banyak orang sudah tua, makin tidak puas, makin tidak puas, makin tidak puas. Tapi kalau bisa puas seperti Rasul Paulus, aku sekali-kali tidak akan bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Wah, saya merindukan itu. Sampai bagaimana berkatku ini untuk kami wujudkan di dunia ini supaya kami tidak terikat dengan apa yang dalam dunia ini. Karena ya tanggung jawabku sudah selesai. Tinggal istri, aku rembuk sama istri begini begitu dan lain sebagainya. Dan akan kami laksanakan jika saya diberi perpanjang umur. Tahun 2021 kami ingin melaksanakan berkat yang dari Tuhan. Kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam salib, hidup di dalam salib Kristus itu bukan bermegah dengan perkara-perkara dunia. Sekali lagi, untuk yang masih muda memikirkan anaknya terbawa ke sana. Kalau anak sudah cukup, terus mau beli ini, mau beli tanah, beli tanah, beli tanah, jadi tuan tanah. Apakah itu bisa dibawa ke surga? Tidak bisa. Yang bisa dibawa adalah perbuatan baik. Rasul Paulus menyatakan, kalau hidupku untuk Kristus, wah, mati untung. Mati untung berarti pasti masuk surga. Saya juga begitu kalau situasi sekarang yang tentang corona ini, bukan mati yang menakutkan, tapi dampak sosial. Kita lihat kata Paulus, Filipi 1 ayat 21. Filipi pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Nah ini, Kristus ini begitu menderita di atas kayu salib, tapi bagi Paulus hidupku adalah
Kristus. Dalam bentuk apapun bagi Paulus, Kristus adalah hidupku. Hidup dipermuliakan, hidup menderita, hidup disalib. Kristus adalah hidupku, kata Paulus. Kalau mati, untung. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut sakit. Hanya dampak dari corona ini, saudara. Waduh, nanti orang mati, penguburannya, dan lain sebagainya. Bagi saya penguburan sudah mati, mati kok selesai. Bagi saya tidak ada masalah. Tetapi bagi orang yang belum yakin kepada kebenaran firman, menjadi masalah. Dampak sosial luar biasa. Takut masuk ke gereja ini, takut masuk ke gereja itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya dan saudara, ya hidup adalah Kristus. Kalau mati untung. Walaupun Yesus disalib, itulah hidupku. Aku tidak malu menderita bersama dengan Kristus. Aku tidak malu disalibkan dengan dunia. Aku tidak ada harga di dunia. Aku tidak malu. Karena apa? Baginya, Kristus merupakan satu keberuntungan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Hidupku sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Kalau ini sudah menguasai iman kita, sudah pikiran itu hebat. Kalau kita sudah dikuasai iman kita, pikiran kita oleh Kristus, wah hebat, saudara. Kayak Paulus. Tidak ada masalah, mati kapanpun. Ya, saya monggo Tuhan. Maka saya tekun doa. Malam, saya doa malam. Wah luar biasa. Kadang-kadang sepi komen. Yang komen cuma saya. Dan partner saya. Doa jam 1 sampai jam 2. Karena pas saya dahului, saya berkata pada mereka. Coba kalau orang jenuh. Berdoa kok rasanya bosan. Berdoa rasanya tidak ada, kok rasanya ngantuk. Coba baca firman Allah. Saya katakan, saya baca firman Allah 1 jam minimal sebelum doa. Dan doa itu rasanya luar biasa. Sebab kami berdoa berdasar firman yang saya baca. Ini satu kekuatan yang luar biasa yang saya rasakan. Maka saya doa malam itu merupakan satu sukacita yang luar biasa. Nah, kalau saya sudah mengedepankan Tuhan, imanku hanya untuk Kristus. Ya tidak bisa ditukar dengan apapun. Tuh. Kalau ditukar dengan ancaman, ditukar dengan... Tidak perlu takut tuh kalau ancaman. Tetapi kalau aturan pemerintah bukan ancaman. Saudara. Aturan pemerintah ini, pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang luar biasa banyaknya. Besarnya untuk memelihara tubuh jasmani. Itu pemerintah kita patuhi. Tetapi yang paling kita patuhi adalah yang memelihara tubuh yang rohani. Untuk mencapai kepada keselamatan. Oleh sebab itu kalau kita nanti sudah mencapai seperti Paulus. Hidupku disalib bagi dunia. Dunia bagiku wah, luar biasa. Ku tak membawa apapun juga. Wah kalau itu sudah menguasai saudara. Kalau masih muda aku yakin belum. Karena aku pernah muda. Belum, baru bisa nyanyi saudara. Tapi kalau sudah seperti saya, waduh. Nyanyian itu bisa saya rasakan benar. Aku nanti tidak bawa apa-apa. Aku datang juga tidak bawa apa-apa. Ya, masa kan sudah tua seperti saya ada uang. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu.
Tapi perbuatan baik kepada orang lain tidak ada. Untuk apa? Mana bukti bahwa hidupmu adalah Kristus? Kristus itu mengakhiri hidup dengan korban. Mengakhiri hidup dengan mempersembahkan dirinya. Untuk apa? Untuk mengasihi saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ada contoh dalam Alkitab, orang yang punya prinsip firman Allah. Ya, walaupun pemerintahan waktu dia itu, waktu zaman Daniel, waktu zaman Sadrah, Mesah, Abednego, Raja Nebukadnezar, karena dia benar-benar orang yang sangat tekun pada Tuhan, hingga tidak peduli apapun ancamannya, sampai ancaman hukuman mati lewat api, gambaran api neraka, tidak takut. Ya, asal apa? Asal aku mengutamakan Tuhan. Tapi kalau sudah takut karena ya takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan ini itu dan lain sebagainya, ya sudah. Ada yang tadi yang percaya kepada Yesus tekun, setelah mau diangkat jadi kepala sekolah, dia tidak menjadi Kristen lagi. Bukan seperti itu, saudara. Tetap Yesus, tetap Tuhan. Ayo kita baca. Daniel 3 ayat 15 sampai 17. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 17. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya aku menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, terus. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini Sadrah, Mesah, Abednego. Tidak peduli ancaman, saudara. Mau dimasukkan dalam perapian, ya, api neraka dunia, tidak peduli. Yang penting jangan api neraka kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi iblis dan bala tenteranya. Suruh menyembah patung emas. Kalau ada seruling, ada seracap, ada kecapi dan lain dibunyikan, sujud menyembah, semua menyembah Sadrah, Mesah, Abednego. Tidak. Dewa mana yang bisa menolong kamu? Ya, aku tidak perlu dijawaban. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong aku dari perapian, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung. Bisa ini jadi pahlawan yang seperti ini, saudara, yang punya prinsip, punya pendirian luar biasa. Ya, kejadian virus corona sampai kapan? Misalnya, ini saudara, kita tidak Natalan, ini bodoh, Idul Fitri tidak dirayakan, Idul Adha tidak dirayakan, Agustusan juga tidak dirayakan. Ya, dan nanti Natal tidak dirayakan, tidak apa-apa. Tidak harus toh, tidak harus merayakan. Yang penting kita bisa mengucap syukur segala sesuatu jika hidup ini masih ada diizinkan. Kita hidup di dunia ini, ayo kita menunjukkan sikap perbuatan baik. Sebab kalau kita bisa berbuat baik, bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Aku akan menceritakan satu kali saat,
Kalau aku disanjung karena berbuat baik dan lain sebagainya, nanti akan saya katakan, sebenarnya bukan saya. Tetapi Allah yang saya sembah, yang memberkati saya dengan hati rela berbuat, rela berkorban, itulah Allah yang kusembah, bukan saya. Saya dengan siapapun tidak ada bedanya. Manusia daging, agama apapun sama saja. Tapi kalau sampai ada keikhlasan, ada beda dengan yang lain, ini karena kita menyembah Allah yang memang berbeda. Itulah sebabnya ketika raja marah, menyala-nyala, Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan dalam api tidak membakarnya. Bahkan di dalam api itu ada 4 orang. Siapa yang satu? Tentulah Tuhan atau utusannya yang mendinginkan api. Ini satu sejarah nyata. Kenapa kita masih kalah dengan pengaruh yang akan menggugurkan iman kita, pengaruh ini, pengaruh itu, dan lain sebagainya, kenikmatan, kebahagiaan dunia, dan lain sebagainya. Tidak ada, saudara. Tidak ada gunanya itu. Kita harus punya pendirian. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Dan kenyataannya, iman Sadrah, Abednego ditolong oleh Tuhan. Dan orang yang membenci Sadrah, Mesah, Abednego, ketika dia dimasukkan dalam api, langsung hangus. Ini contoh konkret bagi saya dan saudara, memberitakan Injil harus bisa menguasai diri, artinya dengan pengaruh apapun. Menyembah berhala, pengaruh apa, dunia yang luar biasa, harus kita bisa menguasai diri. Ya, kita tugas kok kalah dengan, misal saya ditugaskan kok saya kalah dengan nonton ludruk misalnya. Ini apakah saya layak menjadi pemberita Injil? Tentu tidak layak. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajar bahwanya dia memberikan teladan. Bukan hanya kata-kata, memberikan contoh yang benar, memberikan teladan yang benar. Karena apa? Kemenangan itu dari Tuhan. Daud bisa sabar. Daud bisa menunggu 14 tahun. Baru menduduki tahta kerajaan. Tiap-tiap dalam peperangan Daud menang. Mau dibunuh Saul tidak bisa. Sudah di goa dikepung. Tahu-tahu Saul dengan bala tentaranya tertidur. Daud bangun. Dia melewati barisan itu. Ujung jubah Saul dipotong. Kalau mau membunuh ada kesempatan. Daud tidak melakukan. Dia menghormati orang yang diurapi. Tidak boleh dilawan. Dia selalu berprinsip kepada firman Allah. Maka Daud dibela. Tadi saya katakan. Hingga akhirnya Saul mati bunuh diri. Ngeri, saudara. Jadi kalau saya dan saudara ini disertai Tuhan, dibela Tuhan, kenapa harus takut? Kalau saya benar-benar dibela, disertai Tuhan, kenapa harus takut? Apapun yang terjadi keputusan Tuhan, tidak ada yang salah. Kita seringkali mempergumulkan ini itu susah sendiri, bingung sendiri. Kalau kita sudah hidup sejalan dengan firman Allah, apa yang harus kita takutkan? Ya saudara, Daud akhirnya dihormati sama anak Saul yang namanya Yonatan. Ingatlah, sumpahlah, karena Yonatan tahu. Kalau Daud pasti menang menghadapi apapun karena dibela Tuhan. Maka dia mengadakan perjanjian, jangan sampai putus hubungannya. Dan Yonatan orang yang sangat mengasihi Daud. Memberitahukan rahasia ketika mau ditangkap, ketika mau dibunuh, ketika itu yang memberitahukan Yonatan. Maka ketika Daud sudah tua dan Yonatan mengadakan perjanjian, minta tolong, ayo bersumpahlah kalau keluargaku tidak akan dimusnahkan dari keturunan Daud. Ini dilakukan. Jadi orang yang menghormati,
menghormati Allahnya Daud yang selalu memberikan kemenangan, juga mendapat perlindungan, saudara. Jadi kita ini memang harus belajar tentang sejarah kebenaran dalam Alkitab. Kalau Daud pernah dibela oleh Tuhan, kalau kita punya karakter seperti Daud, dibela Tuhan. Tapi kalau karakter kita seperti Saul, yang terlalu mendengar suara orang banyak, yang terlalu mungkin ambisi, yang tidak ada pembelaan. Tuhan tidak mau membela orang semacam itu. Tuhan akan membela orang yang sabar menghadapi apa saja. Jadi dia punya karakter, menguasai diri, bisa menerima ejekan, bisa menerima olokan, bisa menerima caci maki, bisa menerima apa saja, bisa diterima. Ayo kita baca yang terakhir, 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Ya, dikatakan, dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Jadi Yonatan tahu siapa yang mau memusuhi Daud dilenyapkan oleh Tuhan. Maka Daud menurunkan Yesus. Yesus Kristus anak Daud. Terus kan? Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, Yonatan mengasihi Daud seperti dia sendiri. Dan terjadilah kesepakatan perjanjian bahwa keturunan Yonatan tidak akan terpisah dari keturunan Daud. Ini Daud ini sosok yang sangat luar biasa kita contoh. Kalau bicara kelemahan, dosa, kesalahan banyak. Tetapi ketaatan, kesabaran menunggu janji Allah luar biasa. Iblis menggoda Yesus 3 macam. Pertama, batu jadi roti. Yang kedua, Yesus diajak ke hubungan baik suci, ditinggikan supaya menjatuhkan diri. Ini banyak hamba-hamba Tuhan orang Kristen yang sok. Ketika dipakai, mungkin dipakai Tuhan lewat kesembuhan, lewat apa, wah naik, sombong, menjatuhkan diri, tidak sabar, tidak menunggu. Termasuk diantaranya sudah diberitahu tentang ini corona. Nanti penyebabnya gini, akibatnya gini-gini. Wah, rapopo, enggak apa-apa, saya punya Yesus. Ditabrak, tek kena mabah. Ini orang yang mencobai Tuhan Allah. Ayo patuh, ayo sabar, ayo taat, kita lakukan. Kita mungkin diejek, orang enggak punya iman, diejek, monggo silahkan. Tetapi kita mematuhi peraturan pemerintah, protokol kesehatan kita patuhi. Jangan melihat, wah kayak gitu aja kok. Dan ini namanya tidak patuh. Patuh, kita patuh, enggak apa-apa. Cuci tangan enggak apa-apa. Aku sehari berapa kali cuci tangan? Keluar, masuk cuci tangan. Nanti keluar, masuk cuci tangan. Berapa kali? Patuh. Kalau sudah patuh dengan Tuhan, patuh dengan pemerintah, hanya Tuhan, keputusan ada di tangan Tuhan. Nah, kepatuhan ini adalah salib. Dia taat, dia merendahkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang menjadi sarana kita selamat. Maka kita kepada Yesus harus taat. Tetapi ingat, di dunia ini ada pemerintah yang mengatur tubuh jasmani. Buktinya beli mobil harus bayar. Tiap tahun pajak. Punya tanah harus bayar pajak. Bukti taat. Kenapa? Perkara yang lain tidak taat. Ayo kita belajar taat tubuh jasmani kita kepada pemerintah. Tapi tubuh rohani kita taat kepada Tuhan. Kita nyanyikan salib kasar.
itu yang mengubah. Kita praktek, saudara. Jangan sembrono dengan orang yang dibela Tuhan ya. Jangan sembrono. Jangan sok mencobai Tuhan Allahmu. Tapi kita belajar hidup taat, patuh, nunggu waktu. Waktunya Tuhan pasti bisa dilaksanakan. Salib kasar. Salib kasar itu yang mengubah hidup yang telah gagal dan menderita. Tidak usah takut, saudara. Yang penting patuh, yang penting taat. Tidak usah takut dengan apapun. Saya tidak takut dengan apapun. Tapi tak ukur, adakah saya taat kepada pemerintah? Adakah saya taat kepada Tuhan? Kalau sudah kita lakukan, kenapa harus takut? Tuhan pembela kita. Itu yang mengubah. Oh, diubah pikiran kita. Hati kita yang tidak baik diubah, saudara. Hati kita yang tidak hormat kepada korbannya, kita diubah. Haleluya. Yang tadinya pikirannya hanya dunia. Kemegahan dunia diubah surga. Salib kasar, kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Salib kasar itu yang mengubah. Yakin aku diubah. Aku sangat yakin aku tidak akan tetap dalam karakterku yang penuh noda, cacat dan celah. Aku akan diubah menjadi seperti Yesus dalam kemuliaan yang kekal di dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Haleluya. Salib kasar, haleluya. Salib kasar itu yang yakin diubah menjadi punya karakter nunggu waktu, bukan tergesa-gesa. Janji Tuhan pasti nyata, pasti turun. Walaupun Abraham umur 100 tahun, janji itu dinyatakan, saudara. Haleluya. Dan aku telah diubahkannya. Aku mau memuji Tuhan. Tuhan selamanya, karena aku mau memuji Tuhan. Nanti Pak Handoko tampil ke depan pin dalam doa. Haleluya. Mau memuji Tuhan selamanya, karena sekali lagi, haleluya. Ku mau memuji Tuhan lamanya, karena ku telah diubahkannya.
hanya melalui salib, hanya melalui penderitaan karena kebenaran, menjadi satu-satunya jalan dan cara yang Tuhan pergunakan untuk mengubahkan kehidupan manusia, untuk mengubah cara berpikir manusia yang selama ini sudah rusak oleh dunia, yang senantiasa dibawa kepada kesenangan-kesenangan, kepuasan jasmani. Tetapi malam hari ini Engkau mengajar kami melalui Injil, melalui kebenaran, baik seorang pemberita dan juga orang-orang yang mendengar berita. Kami diajar malam hari ini untuk bisa sabar menderita, untuk bisa sabar mengalami segala sesuatu. Terima kasih buat didikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar untuk bisa menguasai diri. Untuk bisa menguasai diri, tidak terhanyut, tidak terprovokasi dengan hawa nafsu, dengan keinginan, dengan segala pengaruh-pengaruh yang terjadi di sekeliling kami, yang hanya akan membawa kami kepada dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk didikan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau menunjukkan kepada kami pribadi yang bisa menguasai diri sepenuhnya secara sempurna hanya ada di dalam pribadi Yesus. Dan itu harus menjadi tolok ukur kami, harus menjadi satu standar kami Tuhan, untuk kami boleh belajar dan terus mau dididik, diubahkan dari sehari ke sehari, menjadi serupa seperti pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih, firman-Mu sudah mengajari kami, firman-Mu sudah memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu sudah mendidik kami. Berikan kepada kami Roh Kudus suatu kekuatan untuk kami boleh senantiasa mengikuti pendidikan-Mu, mengikuti setiap ajaran, setiap keteladanan dari Tuhan, supaya hidup kami makin hari makin mengenal dan makin memperkenan hadirat-Mu. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.